Halo Bapak Ibu para stroker. Nah, malam ini saya akan perlihatkan kondisi saya. Kalau tadi di konten saya banyak yang tanya, apakah Pak Andreas masih berasa berasa kebas di kaki? Ini masih berasa kebas ya. Masih berasa kebas ya Bapak Ibu, masih berasa kebas. Apalagi saya bekerja dan naik kendaraan yang ber-AC, sangat dingin lagi. Jadi betul-betul ini masih sangat berasa kebas. Dan juga tangan ini di belikat juga masih berasa kebas. Udah pasti merasa kebas, masih berasa kebas. Ya, nah saya akan update kondisi saya. Saya pasca stroke hemoragik 10 bulan ya. 10 bulan kemarin tanggal 17 Agustus kemarin. Jadi kalau saat ini sudah 10 bulan 15 hari. Ya 10 bulan setengah ya. 10 bulan setengah. Kadang-kadang orang stroke ngomongnya susah banget ya. Ya Bapak Ibu, jadi saya mau jawab aja bahwa saya masih berasa kebas sampai dengan saat ini. Saya akan update langkah saya. Memang untuk para stroker kita nggak bisa menilai bahwa kita semakin hari semakin baik. Tapi memang berubah-ubah. Sekarang baik belum tentu besok baik. Ya. Sekarang enakan, besok bentuk enakannya, kondisinya begitu baju. Harus tetap latihan terus ya. Oke, lanjut. Ya, ini lihat kita update mengenai jalan saya. Ya, saya 10 bulan pasca stroke hemoragik. Nah, ini kondisi bisa jalan. Nah, ini kaki kebas dan apalagi saya baru turun dari kendaraan. Ya, saya baru turun dari busway. Ya, apalagi tuh celahnya kalau turun terlalu jauh ya, Bapak Ibu, agak sulit juga sih. Nah, tapi kita harus mandiri. Nah, ini kondisi kaki saya. Ya, kondisi langkah saya ya Bapak Ibu, perhatikan. Harus belajar untuk diangkat tumit ya. Nah, ini kondisi terminal Blok M. Saya harus turun ke basement, kemudian nanti saya naik lagi di terminal 3. Ini sekarang saya ada di terminal 1, nanti saya naik ke terminal 3. Yuk kita sama-sama coba naik. Coba saya perlihatkan kaki saya dalam bergerak. Nah, waktu itu saya belum bisa, awalnya saya masih melangkah. Ini masih saya turunkan. Tapi saat ini puji Tuhan saya sudah berada, tentunya dengan pegangan ya Bapak Ibu ya, pegangan railing ya, pegangan railing. Ya. Ya. Saya belajar sudah nggak deklek, puji Tuhan nggak deklek. Saya berlatih ini ada gunanya aja. Saya berlatih naik tangga, saya sangat bersyukur juga melatih biar nggak dengkok nih. Nah tuh, sekarang udah lumayan, tapi saya masih berpegangan tangan ya. Nah ya, kalau Bapak Ibu lihat konten-konten saya sebelumnya, saya masih satu langkah. Ini saya sudah mulai untuk melatih seperti ini. Iya. Ini basement Blok M. Ya. Nah, naik tadi. Nah, sekarang tadi turun. Sekarang saya di basement dan saya nanti naik di terminal 3.
Nah ini kaki sebetulnya saya juga masih merasa kebas Bapak Ibu ya. Tapi tetap harus terus berlatih. Ya. Kan? Nah, sekarang saya naik. Nah, langkah saya naik sekarang. Naik ya. Tuh. Kita lihat sekarang. Kalau naik dari awal memang kaki kiri kanan nggak melangkah. Kalau nggak apa namanya, nggak berubah, masih bisa normal. Tapi kalau turun memang agak sulit Bapak Ibu. Awalnya saya harus satu-satu, tapi puji Tuhan saya sudah mulai untuk pakai dua kaki saya berganti-gantian. Tetap saya berpegangan ini ya untuk amannya. Yes. Iya, mantap. Tetap harus semangat. Oke, udah sampai tuh mobilnya. Mas, tunggu Mas, tunggu. Jawab teman-teman para stopper bagaimana mengatasi kebas ini. Ya, itu nggak usah khawatir, suatu saat juga akan hilang sendiri. Tentunya dengan rajin berlatih dan vitamin. Ya, yang saya gunakan adalah vitamin B kompleks atau B lengkap, B1, B6, dan B12. Oke, demikian Bapak Ibu.